Iya, masih bersama kami di Saling Silang. Saya ke Mas Ahmad Baidowi lagi. Mas, saya ingin menyitir pernyataan Pak Amin Rais ya. Tadi kita sempat membicarakannya pada saat break begitu, yang mengatakan 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu. Seolah dibiarkan saja. Ini kan sebetulnya fakta yang sudah menaun dari rezim ke rezim. Memang faktanya sebagian besar aset dimiliki korporasi. Dan korporasi itulah yang diberikan izin untuk mengelola hutan lah, hutan tanaman industri lah, perkebunan dan lain sebagainya. Begitu. Di era Presiden Jokowi dengan DPR-nya, Anda berdua ini, apakah itu bertambah buruk atau justru ada sesuatu yang lebih baik? Jadi sekali lagi persoalan agraria karena cukup akut masalahnya, maka yang harus kita lakukan pertama prioritas adalah menyetop atau mengurangi laju tersebut tidak semakin kacau, tidak semakin akut. Pemberian izin-izin itu bisa terlihat dari misalkan pemberian izin alih fungsi hutan dari hutan menjadi perkebunan dan sebagainya. Perbandingannya sederhana saja, misalkan di rezim ini, di pemerintahan ini baru 200.000 yang diberikan izin. Sementara di sebelumnya, di zaman Pak SBY itu selama 10 tahun ada 2,4 juta. Di zaman Pak Kaban itu sedikit, hanya sekitar kalau nggak salah 600 ribuan itu. Waktu Menteri Kehutanannya Pak MS Kaban. Waktu Menteri Kehutanannya yang tadi disebut Pak Amin Rais dan ini kadernya Pak Amin Rais dan biasanya Pak Amin Rais, nah itu yang kami sayangkan. Kenapa Pak Amin Rais tidak konfirmasi ke beliau siapa yang mengeluarkan izin sebegitu ikut besarnya, andil menjadi bagian membentuk 74% dikuasai kelompok tertentu, kan salah satunya dari Menteri Kehutanan waktu itu, dari 2009 ke 2014. Sementara pada saat sekarang Menteri KLH berarti yang sekarang begitu hanya mengeluarkan 200.000 hingga tahun keempat inilah ya. Itu menunjukkan bahwa terjadi pengereman gitu. Artinya mencegah kerusakan, mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil manfaat gitu. Itu kaidah fikihnya itu. Dan itu yang dilakukan sekarang. Yang mau rusak dicegah dulu, baru kita benahin yang rusak itu. Kalau tidak dicegah dulu, di sini pembenahan terus yang mengarah kerusakan tidak dibendung, ya sama saja dengan bohong gitu. Oke. Saya ingin minta tanggapan PKS begitu. Dari 1,6 atau bahkan dari 2,4 juta hektar lahan izin yang diberikan selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya versus sekarang yang hanya 200.000, sudah 4 tahun loh ini Pak. Ya, jadi lagi-lagi kita melihat itu bukan keberhasilan kalau dari pandangan PKS. Tidak. Tidak. Karena harusnya lebih banyak yang diberikan izinnya. Tidak, segera dibereskan yang 2,4 ini. Dan seterusnya. Presiden itu mendapat kuasa sepenuhnya, Vesi. Ayo sekarang nih kalau Vesi lihat, perkebunan turun, industri kita turun, semua. Saya bukan bicara yang gede, kenapa? Bab kecil-kecil tidak segera diselesaikan. Kan sebetulnya presiden tinggal nih contoh nih, alignment antara kabupaten kota, provinsi sama pusat belum ada. Ya tinggal diajukan. Bagaimana ada alignment yang jelas bahwa ini satu, sekarang presiden itu sudah didukung oleh 7 partai. Di DPR sudah 67% kursi. Jadi kalau presiden itu tidak sibuk bagi-bagi, tapi sibuk bekerja substansi, nggak tampil-tampil di pinggir, kenapa? Tapi masalah selesai. Di sisi Allah luar biasa, di hati masyarakat indah. Sekarang tidak, saya harus naik trail, saya harus motor-motor. Ini kalau udah jadi presiden, bukan saatnya karitatif, bukan saatnya pencitraan. You got the money, you got the power, you got the budget, you got everything. You do your job. Itu loh. Saya ini masih sering bingung ketika Pak Mardhani Alisera berbicara ya. Sepertinya menjadi presiden ini harus seperti Tuhan yang bisa melaksanakan semuanya at the same time. Seperti itu. Kayak gimana sih kalau nanti Anda atau partai Anda di undang-undang dasar kita cuma presiden satu jabatan konstitusi ya, yang ada 15 pasal. Yang lain sedikit 23 artinya apa? Kita menyerahkan. Kita perlu presiden yang tidak sibuk pencitraan. Kita perlu presiden yang firm, yang berani ngambil resiko. Ini kasus daring, bingung Kementerian Kehubungannya pas mau diberesin ada demo ratusan ribu. Berhenti dulu. Akhirnya karena apa? Tidak berpegang kepada kebenaran, tidak berpegang kepada aturan, prinsip, tetapi ini elektabilitas saya gimana, ini dukungan saya gimana. Janganlah, udah Pak Jokowi itu. Bukankah ini wajar untuk mengejar periode selanjutnya? Dan itu tanda
tidak menjadi negarawan. Kalau sudah menjadi presiden, lepaskan semua. Kalau udah menunaikan tugas, saya Pak Jokowi itu orang baik, tapi bukan presiden yang tepat gitu. Saya ingin minta tanggapan Anda, Pak Baidowi, tanggapan terhadap apa tadi pernyataan tadi sedemikian. Saya kira tidak ada yang begitu. Saya kira tidak ada yang dilanggar oleh presiden. Kecuali presiden melanggar konstitusi, itu baru kita bertindak. Sepanjang itu masih dalam koridor hukum, sah-sah saja. Presiden mau nyanyi kayak bahkan mau bikin album misalkan, kita merujuk pada presiden sebelumnya, ya nggak apa-apa, itu sah gitu kan. Dan itu cara melakukan komunikasi publik, dan itu siapapun, saya kira siapapun presidennya pasti memiliki cara yang berbeda. Itu yang bikin kita nggak maju-maju. Yang penasaran nanti kalau presidennya dari PKS mau buat apa ya? Siap, begitu ya. Siap. Mau bikin apa, album kah? Mungkin tidak. Kita nggak mau tampil-tampil, kita mau selesaikan urusan pasar, tidak ada. Kita mau selesaikan urusan publik nomor 1. Itu kalau presidennya Pak Mardhani. Masalahnya Pak Mardhani bukan Pak Mardhani yang berangkat. Itu dia. Pak Mardhani, Anda kan selalu mengatakan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, begitu ya. Kalau taruhlah kelompok Anda yang berkuasa begitu, yakin Pak reformasi agraria ini bisa tuntas dalam waktu 1 tahun? Bisa. Bisa? Bisa. Saya satu tahun. Bisa. Saya ketemu ketika anak-anak LSM tuh sudah punya Prof, tanya Prof, bisa asal ada political will, punya badan yang menyatukan semuanya, punya budget, punya target yang jelas, sudah ada buktinya. Filipina cukup berhasil, Brazil cukup berhasil. Kalau ada political will, tugas presiden itu 3. Bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi uang, pecat-pecat orang kalau dia tidak selesai. Nah ini semua tidak dilakukan, pokoknya karena tadi sibuk bagi-bagi, sibuk melaksanakan. Itu kan juga bagi-bagi. Itu kan juga bagi-bagi. Beda. Yang satu artifisial, yang satu udah fundamental gitu. Oke. 1 tahun bisa melaksanakan atau bisa menyelesaikan reformasi agraria kalau menurut Pak Mardhani. 365 hari dipotong reses dan contohnya Vesi. Iya. Almost impossible. 5 juta sertifikat setahun, nggak kepikir. Tapi karena itu yang dituju berhasil. Padahal ini perkara teknis, ada yang lebih fundamental. Reformasi agraria. Skala prioritas. Coba kesini arahnya. Terjadi luar biasa. Struktur kepemilikan tanahnya berubah, masyarakatnya berubah, kekayaannya berubah. Luar biasa. Saya kayak yang netral ya, begitu ya. Prof, reformasi agraria bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun menurut Anda, mungkin tidak? Saya kira gini, kalau lihat nggak mungkin tidak, Prof. Mungkin tidak dulu baru tidak loh katanya. Iya, silakan alasannya. Prof tuh enggaknya tuh kata beliau 1,5 tahun. 1 tahun itu target idealis gitu. Target idealis. Tapi kan ada target realistis kan begitu. Prof itu mungkin realistis. Pemimpin itu bukan ngikutin, dia harus set up the goals. Kita masyarakat udah kasihan Vesi. Oke. Terusin Prof. Jawab dulu ya. Silakan Prof. Ada gini loh. Tadi yang belum dibahas kan misalnya kembali ke tadi one map policy kayak gitu ya, lalu di bawahnya ada persoalan governance. Nah, saya melihat kaitannya dengan pertanahan ini paling tidak ada 3 yang penting di situ ya. 1 misalnya itu terkait dengan yang biasa disebut sebagai state capture. Jadi orang bisa membuat semua itu tidak sesuai dengan tujuan masing-masing ketika ada sebuah upaya melindungi izin yang salah segala macam itu lewat tata ruang. Gitu ya. Nah, proses itu bisa dilakukan. Gitu prosesnya. Makanya sebenarnya walaupun kita bicara redistribusi nggak fokus ke soal legalitasnya tadi saja, tapi soal tata ruang. Karena di situ nanti begitu tata ruang mengatakan lain misalnya, ini bisa lain semua, nggak bisa mengikuti. Dan masih ada beberapa provinsi belum mengesahkan tata ruang dan didiamkan. Lalu yang kedua terkait juga dengan persoalan governannya dari izin itu sendiri. Misalnya masih ada sebenarnya persepsi HG itu harus dirahasiakan.
izin ini harus dirahasiakan segala macam. Padahal ini semua kepentingan publik. Itu sehari selesai dengan kita buat peraturan selesai, buka semuanya. Semudah itukah begitu dengan kemudian menabrak-nabrak peraturan yang lain dan izin yang sudah diberikan yang bisa di-challenge dong oleh korporasi. Cuma membuka bahwa HGU yang selama ini kenapa ditutup Vesi? Karena ada kepentingan. Buka aja. Silakan. Ya itu satu. Yang kedua yang ketiga tuh gini, seperti tadi. Jadi ketika objeknya sama, tanah-tanah juga gitu. Ini kan ada yang namanya peta tora. Ini namanya ada peta perhutanan sosial ya, PIAPS. Ini ada perizinan. Nah, ini mestinya dari sisi nasionalnya udah satu dulu. Tuh, kan, satu badan. Karena kalau ada proses, jangan-jangan izin nanti diletakkan di tora gitu. Proses ini gitu ya. Nah, itu mestinya dalam konteks itu. Political will itu sehari jadi juga. Nah, itu. Menurut Anda itu dengan one map policy bisa begitu ya? Ya. Apa kabar dengan izin-izin yang sudah banyak dikeluarkan begitu? Kalau kemudian langsung di break begitu, langsung disudahi begitu, apa tidak akan menimbulkan masalah? Ada persoalan hukum tentunya, ada cara-cara sebetulnya proses administrasinya itu. Tapi kalau kita lihat juga gini, nggak semua izin itu di lapangan bekerja kok. Betul. Sebetulnya ya. Banyak sekali juga hutan segala macam, termasuk tadi kebun segala macam yang sudah diurus itu tidak jalan juga. Nah, proses ini penting sebenarnya untuk inventarisasi dan proses untuk redistribusi juga. Nah, itu juga bekerjanya ke sana gitu. Makanya tadi itu nggak bisa kita fokus hanya persoalan sertifikasi tanah atau apa ya, tapi juga perizinan, tata ruang segala macam itu. Nggak bisa cuma bagi-bagi sertifikat. Mas Baidowi, kalau soal yang tadi redistribusi termasuk juga masalah izin, mana yang diteruskan, mana yang dihentikan dan lain sebagainya, menurut Anda pemerintah sudah mulai melakukan hal itu? Ini kementerian yang lain lagi kan ya? Jadi gini, kita berpijakannya pada payung hukumnya gitu. Misalkan tadi kita ada sekian juta perizinan kan tidak bisa serta-merta langsung dieksekusi, harus dilihat klausul perizinannya kan seperti itu. Maka momentum kita lagi membahas RUU pertanahan, nah ini menjadi bagian yang menjadi pintu payung hukum, karena siapapun kalau nggak ada payung hukum berbentuk undang-undang itu nggak berani main tanpa aturan, itu nggak berani. Dan Vesi tahu RUU pertanahan itu inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah. Mestinya pemerintah yang punya inisiatif. Itu. Tanda pemerintah juga memang nggak salah, karena memang konstitusi mengatur itu. Rancangan undang-undang itu boleh dari pemerintah. Tetapi itu tanda yang perhatian itu DPR. Itu. Dan pemerintah sudah mengeluarkan ampresnya untuk membahas itu. Gitu. Artinya ada goodwill dari pemerintah untuk juga membahas persoalan ini, gitu kan. Lah. Insya Allah masa sidang besok itu sudah mulai, ini Pak Mardhani nanti yang pimpinan salah satunya mungkin yang akan membahas kaitannya dengan RUU pertanahan. Saya percepat itu. Sudah pimpinan gitu kan. Kemudian kaitannya dengan redistribusi lahan ini penting karena berangkat dari fakta bahwa kepemilikan lahan khususnya petani kita itu sangat kecil. Kalau di rata-rata 0,3 hektar. Jadi hanya statusnya petani tapi dia nggak punya lahan gitu. Problemnya kemudian lahan-lahan yang tersedia itu tidak di Jawa. Di luar Jawa mayoritas. Dan tidak dimiliki oleh petani tapi bentuknya badan hukum yang memiliki. Nah, ketika dilakukan redistribusi, okelah semua clear. Persoalannya tidak selesai di situ. Lahan sudah diberikan, belum terpenuhi produksi. Masih ada fase-fase lanjutan. Bagaimana infrastrukturnya? Kalau mau dijadikan areal persawahan, irigasinya seperti apa? Siapa yang bikin? Nah, itu banyak konsekuensinya yang harus dibahas secara detail. Saya sepakat tadi. Pembahasan ini harus secara integral, tidak bisa parsial. Nah, kita sudah terbiasa parsial-parsial. Ego sektoral itu sudah seolah-olah menjangkiti kita, itu tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kaitannya dengan HGU, izin-izin, kok ini kan sebenarnya milik ranah publik. Saya sepakat, harus dibuka secara transparan. Budaya menutup-nutupi dalam hal izin berizin. Bahkan kita dengan PDI ekstrim waktu itu sudah undang KPK saja untuk melihat itu, karena ada sesuatu di balik itu. Sehingga itu tidak terbuka. Siapa yang menghalangi? Selama ini kementerian mana yang menghalangi? Kehutanan kah? Itu harus dilakukan penelitian, harus ada kajian lah. Silakan lah kalau aparat hukum mau masuk di situ, itu ruangnya sangat terbuka. Kalau udah teman yang di koalisi nggak mau terbuka dia.
aparat hukum gitu kan. Iya, Kan iya, untuk- iya. Kami kan nggak punya kapasitas untuk Iya, menilai iya, ini yang bersalah, ini kan bukan kapasitas kami Sesi. sebagai politisi gitu loh. Ya, Coba silakan sebelum break. KPK kita cuma 110 penyidiknya. Jumlah total 900. Malaysia penduduk 27 juta. KPK 1.400. Hong Kong 4 ribuan. Kalau pemerintahnya mau bekerja bukan cuma bagi-bagi sertifikat, besarkan KPK, selesai banyak urusan, makanya setahun selesai. Maka jangan dikriminalisasi KPK-nya, begitu kan? Oh, ya? kami dukung selalu KPK. Makanya kami tidak ikut pansus KPK. Justru Iya. partai-partai pendukung pemerintah yang mengkriminalisasi KPK. Salah lagi. Ya, Salah. gitu ya. Ini adalah Oke. bukan kriminalisasi, meluruskan jalan KPK yang bengkok-bengkok. Jangan sampai KPK yang Iya. dihadirkan independen dalam Iya. pemberantasan korupsi ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Lah, kita melihat ada nuansa gitu, maka kita luruskan Oke. melalui Iya. angket. gitu. Ada satu hal ya tadi Sebentar, yang nanti kita Oke. harus break dulu. Tapi yang jelas Mas Baidowi, Ya. reformasi agraria bisa diselesaikan 1 tahun, setuju tidak? Tidak setuju, Tidak karena setuju. sangat 2 kompleks. lawan 1 tidak setuju. Lawan 5 juga. Ini bukan voting. Karena cara Saling berpikirnya silang. Iya. tidak pakai cara yang